Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 11 ingin presentasikan critical book review kami dan member Inaya Nusa Fadilah, Intan Brenda Sinaga. Bab 1 Pendahuluan. A. Rasionalisasi pentingnya CBR. Dengan adanya tugas CBR, penulis dapat menguji kemampuan dalam meringkas dan menganalisis buku serta membandingkan buku yang dianalisis dengan buku yang lain. Keterampilan membuat laporan buku kritis pada penulis dapat menguji kemampuan meringkas dan menganalisis sebuah buku, mengenali dan memberi nilai, dan mengkritisi suatu makalah yang dianalisis. B. Tujuan penulisan CBR. C. Manfaat CBR. Manfaat yang dapat kami simpulkan dari Critical Book Report adalah 1. Menambah wawasan pengetahuan tentang kedua buku tersebut. 2. Mempermudah pembaca untuk mendapatkan inti buku yang telah dilengkapi dengan rangkuman buku, pembahasan isi buku, serta kelebihan dan kekurangan buku tersebut. 3. Melatih mahasiswa merumuskan dan menarik kesimpulan atas buku yang dianalisis. Selanjutnya, identitas buku akan dijelaskan oleh Intan. Untuk identitas buku utama, judul buku, Mirroring People, The Sense of Empathy, and How We Connect with Others. Pengarangnya, Marco Iacoboni. Penerbit, HarperCollins, Publisher Australia, PT Ltd. ISBN-nya 9780312428389. Tahun penerbitan buku 2019. Dan untuk buku pembanding, judul bukunya The Negotiation Book, Your Definitive Guide to Successful Negotiating. Pengarangnya Steve Gates, penerbitnya Library of Congress Cataloging in Publication Data. ISBN-nya 9781119154661 tahun 2016. Next slide. Untuk bab kedua, ringkasan buku utamanya, menjadi dunia membaca satu sama lain saat Anda menjalani hidup Anda membaca dunia lebih dari segalanya. Ini berarti Anda membaca orang yang Anda temui. Anda menafsirkan wajah, gerak tubuh, dan suasana hati mereka berdasarkan isyarat perilaku yang halus. Next slide. Teori yang tidak dapat menjelaskan hal ini dikatakan bahwa bagian otak yang berbeda terkait dengan fungsi yang berbeda. Beberapa bagian mengontrol persepsi, beberapa tindakan, dan sebagainya. Dan neuron bekerja secara berbeda saat tangan menggenggam benda yang lebih besar, seperti apel, dari saat menggenggam benda yang lebih kecil, seperti kismis. Peneliti menyadari bahwa makna tidak berada dalam abstraksi, melainkan dalam rincian dan interaksi antara fenomena internal dan eksternal. Next slide. Untuk B, buku pembanding, hidup adalah negosiasi. Negosiasi memainkan peran penting dalam segala hal yang Anda lakukan. Meskipun itu mungkin bagian formal dari pekerjaan Anda. Negosiasi menentukan gaji Anda, keseimbangan kekuatan dalam hubungan Anda, dan posisi Anda di perusahaan Anda. Negosiasi adalah hal mendasar dalam hidup Anda dan cara Anda mendistribusikan, menciptakan, melindungi, menyelesaikan, dan mengelola segala sesuatu yang berharga. Next. Satu buku tentang negosiasi menegaskan bahwa Anda berkolaborasi. Yang lain menyebutkan perang negosiasi dan mengatakan Anda harus berjuang untuk setiap inci. Keduanya benar. Tidak ada yang memberitahu Anda cara yang benar atau salah untuk bernegosiasi. Sebaliknya, terapkan alat tertentu untuk situasi yang berbeda. Next slide. Dan next slide akan dibacakan oleh Naya. Bab 3, analisis. Kelebihan. Kelebihan buku utama adalah jika dilihat dengan seksama, kita dapat melihat kalau buku ini ditulis dengan susunan yang bagus dan mudah untuk dibaca. Kelebihan buku pembanding adalah segala materi juga dapat dijelaskan dengan amat terperinci dan jelas. Sang pengarang banyak menyajikan contoh-contoh serta fakta-fakta yang sangat membantu untuk kita mengerti apa yang ingin disampaikan olehnya. Kekurangan. Kekurangan buku utama adalah buku ini terlalu membahas hal yang mengulang-ulang dan ada beberapa hal yang tidak berkaitan dengan judul tiap babnya. Kekurangan buku pembanding. Kekurangan buku pembanding adalah buku ini terlalu monoton, sehingga bisa membuat para pembaca bosan untuk membaca buku tersebut.
tidak adanya cover atau gambar-gambar di dalamnya yang digunakan untuk menarik pembaca. Dan yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan. Dari kedua buku di atas dapat kita simpulkan bahwa negosiasi adalah suatu bentuk kegiatan diskusi yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk memperoleh kesepakatan yang disetujui oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Setelah kita mempelajari dan mengetahui berbagai fakta-fakta tentang negosiasi, semoga dapat menjadi ilmu buat kita ke depannya. Sekian dari presentasi grup 11. Terima kasih.